Ini baru top. Ex-striker timnas U20 Italia berikan saran jitu yang akan mengubah karir Jay Itzes di Serie A. Temukan detail lengkapnya di sini. Anda tidak akan percaya apa yang dia katakan. Kejutan besar. Tom Haye dikabarkan akan segera bergabung dengan klub raksasa Turki Beşiktaş. Apa yang terjadi di balik negosiasi mengejutkan ini? Simak penjelasan lengkapnya di sini. Erick Thohir sangat bahagia. Shin Tae-yong mengejutkan publik dengan merekrut pelatih spesial untuk mengasah kemampuan striker timnas Indonesia. Temukan kejutan besar di balik langkah strategis ini. Langsung bikin gempar. Media Vietnam terkejut setelah tahu timnas Indonesia merekrut pelatih baru khusus striker. Apa yang membuat langkah ini begitu kontroversial dan membuat Vietnam ketar-ketir? Keputusan gemilang. Erick Thohir buat janji menghebohkan drama pemanggilan timnas Indonesia akan berakhir. Temukan cara revolusioner yang dia siapkan untuk menyelesaikan masalah ini. Ini dia. Keuntungan besar usai kontrak Shin Tae-yong resmi rampung. PSSI bocorkan rencana menakjubkan yang akan membuat Shin Tae-yong makin fokus dan efektif latih timnas Indonesia. Apa dampak besar dari kesepakatan ini? Bocoran menggemparkan. Timnas Indonesia diperkirakan akan gunakan Stadion JIS sebagai kandang di Piala AFF Senior 2024. Apa yang membuat langkah ini sangat mengejutkan dan bisa mengubah segalanya? Mantap berkelas. Erick Thohir siapkan langkah revolusioner. Setelah membenahi timnas Indonesia, kini fokusnya mengangkat level Liga 1 ke kancah Asia dan ASEAN. Apa rencana besar di balik ambisi ini? Sebelumnya mohon subscribe channel ini dulu supaya nggak ketinggalan berita terupdate timnas Indonesia. Ini baru top. Ex-striker timnas U20 Italia berikan saran jitu yang akan mengubah karir Jay Itzes di Serie A. Temukan detail lengkapnya di sini. Anda tidak akan percaya apa yang dia katakan. Penyerang baru PSS Sleman, Nicolau Cardoso sangat senang mendengar bahwa Jay Itzes kemungkinan besar akan menjadi pemain Indonesia pertama di Serie A Italia. Pernyataan ini disampaikan oleh Cardoso saat diwawancarai pada 5 Agustus lalu. Sebagai informasi, Nicolau Cardoso baru saja bergabung dengan tim PSS Sleman yang dikenal dengan julukan Elang Jawa untuk Liga 1 musim depan. Pemain berusia 32 tahun ini memiliki pengalaman bermain di sejumlah klub top Liga Italia seperti Empoli dan Napoli. Dia juga pernah bermain satu tim dengan Edinson Cavani, salah satu penyerang terbaik dari Uruguay. Selain itu, Cardoso memiliki rekam jejak yang bagus di tim nasional usia muda, termasuk bermain untuk timnas U20 Italia. Dengan segudang pengalamannya di sepak bola Italia, Cardoso mengaku sangat senang dengan kehadiran Jay Itzes di Serie A. Dia merasa terhormat jika ada pemain Indonesia yang berhasil menembus persaingan di Liga Italia. Tentu saja itu merupakan kehormatan besar bagi Jay bisa bermain di Liga Italia, kata Nicolau Cardoso saat diwawancarai. Meski bangga, Cardoso juga memberikan nasihat berharga untuk Jay Itzes. Meskipun Jay telah bermain di Italia selama 2 musim, Cardoso mengingatkan pentingnya menguasai bahasa Italia. Anda harus belajar bahasa Italia, ujarnya mengingatkan bahwa banyak pemain Italia tidak begitu fasih berbahasa Inggris. Selain itu, Cardoso menekankan pentingnya bagi Jay Itzes untuk segera menyatu dengan tim Venezia, baik secara teknis maupun budaya, karena bagi masyarakat lokal, sepak bola di Italia diperlakukan seperti agama. Sebisa mungkin Anda harus segera menyatu dengan tim, tambah Cardoso. Berbicara dengan bahasa mereka, coba untuk memahami budaya lokal di sana. Karena di Italia, sepak bola itu seperti agama. Jadi selama dia paham soal itu, Jay akan baik-baik saja, tutup Cardoso. Kejutan besar. Tom Haye dikabarkan akan segera bergabung dengan klub raksasa Turki Beşiktaş. Apa yang terjadi di balik negosiasi mengejutkan ini? Simak penjelasan lengkapnya di sini.
Menurut Transfermarkt, ada 2 klub Liga 1 Turki yang tertarik dengan gelandang berusia 29 tahun, Tom Haye, yaitu Beşiktaş dan Sivasspor. Dari sumber yang sama, probabilitas Tom Haye bergabung dengan Beşiktaş mencapai 77%. Sementara itu, peluangnya untuk bergabung dengan Sivasspor hanya 66%. Perlu diketahui, Tom Haye saat ini berstatus tanpa klub setelah kontraknya dengan SC Heerenveen berakhir pada 30 Juni 2024. Setelah menjalani libur musim panas 2024, Tom Haye berlatih bersama klub Liga 1 Belanda AZ Alkmaar. Ketika Tom Haye mengunggah foto di markas latihan AZ Alkmaar, banyak yang berspekulasi bahwa pemain yang memiliki 3 caps bersama timnas Indonesia itu akan bergabung dengan klub raksasa Belanda tersebut. Namun ternyata Tom Haye hanya berlatih di sana. Tom Haye mendapat kesempatan berlatih karena merupakan mantan pemain jebolan AZ Alkmaar. Sekarang harapannya adalah segera mendapatkan klub baru di Eropa. Tom Haye perlu segera mendapatkan klub baru karena mayoritas kompetisi sepak bola di Eropa, termasuk Liga Super Turki, akan dimulai akhir pekan ini. Jika benar bergabung dengan Beşiktaş, Tom Haye akan membela klub yang memiliki potensi menjadi juara. Meskipun musim lalu Beşiktaş hanya finish di posisi 6 klasemen, mereka menunjukkan kekuatan mereka saat bertemu Galatasaray di Piala Super Turki akhir pekan lalu. Beşiktaş menang telak 5-0 atas Galatasaray. Musim ini, Beşiktaş juga berpeluang tampil di Liga Eropa. Untuk bisa tampil di fase grup, Beşiktaş harus memenangkan babak playoff melawan tim pemenang babak ketiga kualifikasi Liga Eropa. Erick Thohir sangat bahagia. Shin Tae-yong mengejutkan publik dengan merekrut pelatih spesial untuk mengasah kemampuan striker timnas Indonesia. Temukan kejutan besar di balik langkah strategis ini. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyambut positif keputusan Shin Tae-yong yang memasukkan Yeom Ki-hun ke dalam jajaran kepelatihan timnas Indonesia. Yeom Ki-hun akan bertugas mendidik para penyerang timnas Indonesia. Menurut data dari Transfermarkt, Yeom Ki-hun mencatatkan 103 gol dan 131 assist sepanjang kariernya sebagai pemain. Erick Thohir mengatakan untuk meningkatkan kualitas timnas kita harus memperkuat tim, termasuk dalam bidang kedokteran, medis, dan pelatih kepada awak media Selasa kemarin. Saat ini, lini depan timnas Indonesia masih lemah. Erick Thohir mencatat hal ini ketika timnas Indonesia menghadapi Irak dalam laga putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 lalu. Meski tampil dominan, timnas Indonesia tidak berhasil mencetak gol dan akhirnya kalah 0-2 dari Irak. Sebelumnya, Zenan Radonjic ditugaskan oleh Shin Tae-yong untuk melatih barisan striker timnas Indonesia. Namun kebersamaannya dengan timnas tidak berlangsung lama karena alasan keluarga dan ia harus pamit setelah 1 tahun bertugas sejak ditunjuk pada Oktober 2021. Erick Thohir menyatakan salah satu kelemahan kita ketika bermain beberapa kali, misalnya lawan Irak, kita mendominasi tapi tidak bisa mencetak gol. Di babak kedua kita kebobolan 2 gol. Kita perlu meningkatkan kualitas kiper dan striker dengan pelatih yang lebih baik. Pelatih kiper kita sudah baik, sekarang Shin Tae-yong menambah pelatih untuk striker. Yeom Ki-hun akan segera memulai pekerjaannya dengan timnas Indonesia untuk menghadapi putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia berada di grup C bersama Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Langsung bikin gempar. Media Vietnam terkejut setelah tahu timnas Indonesia merekrut pelatih baru khusus striker. Apa yang membuat langkah ini begitu kontroversial dan membuat Vietnam ketar-ketir? Publik Vietnam terkejut mendengar kabar bahwa timnas Indonesia telah merekrut pelatih baru asal Korea Selatan yang khusus untuk memperbaiki kemampuan striker di skuad Garuda. Kabar ini pertama kali muncul dari pemberitaan media Korea Selatan Chosun. Dalam laporan tersebut disebutkan bahwa Shin Tae-yong telah menunjuk pelatih khusus untuk meningkatkan kualitas para striker timnas Indonesia.
Pelatih yang dimaksud adalah Yeom Ki-hun, mantan pemain Suwon Blue Wings yang dikenal dengan prestasi gemilang di K-League, kompetisi tertinggi di Korea Selatan. Yeom Ki-hun bukanlah sosok sembarangan, ia adalah mantan anak asuh Shin Tae-yong dan memiliki rekor sebagai raja asis K-League dengan total 110 asis selama kariernya. Menariknya, Yeom Ki-hun sudah menerima tawaran Shin Tae-yong untuk melatih striker timnas Indonesia sejak bulan lalu. Sebelum pensiun awal tahun ini, ia adalah pemain manajer di Suwon Samsung dan dilatih oleh Shin Tae-yong saat masih bermain untuk timnas Korea Selatan. Menurut Chosun Sports, Yeom Ki-hun meletakkan jabatannya di Suwon pada Mei lalu dan kemudian bekerja untuk akademi klub sebelum bergabung dengan timnas Indonesia yang dipimpin oleh Shin Tae-yong. Kabar ini telah menyebar hingga ke Vietnam, di mana publik dan media lokalnya sangat terkejut dengan langkah Indonesia merekrut mantan striker timnas Korea Selatan dengan 57 caps dan 5 gol. Pelatih asal Korea tiba-tiba bergabung dengan timnas Indonesia. Legenda Suwon Samsung Yeom Ki-hun akan mendampingi Shin Tae-yong di timnas Indonesia, tantangan besar pertama di luar negeri dalam kariernya, ujar media Vietnam. Media lokal Vietnam bahkan menyelidiki kapan Yeom Ki-hun akan tiba di Indonesia karena rasa penasaran mereka yang tinggi. Mereka melaporkan bahwa Yeom Ki-hun akan bergabung dengan timnas Indonesia mulai pertengahan Agustus atas undangan Shin Tae-yong dan menyebutnya sebagai tantangan besar pertama di luar negeri dalam karirnya. Lini serang timnas Indonesia memang menjadi pekerjaan rumah besar yang harus segera diselesaikan oleh Shin Tae-yong. Kehadiran Yeom Ki-hun diharapkan dapat memberikan dampak positif, mengingat melimpahnya stok striker yang dimiliki skuad Garuda. Namun belum ada satupun yang bisa memuaskan Shin Tae-yong dan publik Indonesia. Keputusan gemilang. Erick Thohir buat janji menghebohkan drama pemanggilan timnas Indonesia akan berakhir. Temukan cara revolusioner yang dia siapkan untuk menyelesaikan masalah ini. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menegaskan bahwa drama pemanggilan pemain dari klub ke timnas Indonesia tidak akan terjadi lagi. Dia langsung mengambil langkah-langkah agar masalah ini tidak terulang di masa depan. Salah satu langkah yang diambil adalah PSSI bekerja sama dengan PT LIB untuk menyusun jadwal kompetisi domestik musim depan. PSSI dan PT LIB sudah menyesuaikan jadwal kompetisi domestik termasuk Liga 1 agar tidak berbenturan dengan agenda timnas Indonesia. Tidak hanya untuk satu musim, kedua pihak juga menyelesaikan jadwal untuk 3 tahun ke depan hingga 2027. Erick Thohir yakin bahwa dengan langkah ini tidak akan ada lagi konflik antara pelatih klub dan tim nasional terkait pemanggilan pemain. Sebelumnya, proses pemanggilan pemain ke timnas Indonesia sering menimbulkan masalah. Misalnya, pelatih Persija saat itu Thomas Doll sering bersitegang dengan pelatih timnas Shin Tae-yong. Selain itu, pelatih Borneo FC Peter Huistra juga pernah enggan melepas pemainnya ke timnas Indonesia. Kini, Erick Thohir menjamin masalah tersebut tidak akan terjadi lagi. Hal ini disampaikan oleh Erick Thohir dalam konferensi pers Liga 1 pada Selasa sore kemarin. Kesepakatan dengan Liga dan seluruh klub sudah memiliki payung aturan, ujar Erick Thohir. Semua klub pelatih menandatangani kesepakatan bahwa ketika timnas memanggil, pemain harus dilepas. Erick Thohir menjelaskan bahwa kalender pertandingan telah disepakati untuk 3 tahun ke depan. Jadwal besar untuk timnas senior seperti FIFA Match Day untuk babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 telah dipastikan. Liga bahkan mendukung timnas sejak 4 hari sebelum kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun Liga 1 tetap akan berlangsung saat timnas Indonesia bermain di Piala AFF Senior 2024, tetapi akan beristirahat selama SEA Games 2025 di Thailand. Erick Thohir juga mengungkapkan bahwa klub seharusnya bangga jika pemain mereka dapat mewakili tim nasional di level U19 dan U17. Mereka akan menghadapi tim papan atas dunia di kelompok usia mereka. AFF sendiri liga tidak berhenti, SEA Games berhenti. Untuk U17 dan U19, klub seharusnya berterima kasih ketika pemainnya bermain melawan negara besar, ujar Erick Thohir.
Ini dia keuntungan besar usai kontrak Shin Tae-yong resmi rampung. PSSI bocorkan rencana menakjubkan yang akan membuat Shin Tae-yong makin fokus dan efektif latih timnas Indonesia. Apa dampak besar dari kesepakatan ini? Wakil Ketua Umum PSSI Zainuddin Amali sangat senang karena masalah kontrak pelatih Shin Tae-yong telah selesai. Dengan hal ini, Amali yakin pelatih asal Korea Selatan tersebut bisa lebih fokus dalam memperkuat timnas Indonesia. Sebelumnya, kontrak Shin Tae-yong masih belum jelas karena PSSI masih melakukan evaluasi kinerja hingga akhir babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dan Piala Asia U23. Kini skuad Garuda telah lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dan tergabung dalam grup C bersama Jepang, Australia, Bahrain, Arab Saudi, dan Cina. Turnamen ini akan dilaksanakan dengan sistem kandang dan tandang dari September hingga Maret dan Juni 2024. Kabar baiknya, timnas Indonesia masih akan dipimpin oleh Shin Tae-yong setelah kontraknya diperpanjang. Amali menyatakan bahwa kontrak Shin Tae-yong diperpanjang hingga 2027 dan semua proses administrasinya sudah selesai. Jadi dia memastikan bahwa pelatih tersebut tinggal menyusun program lanjutan untuk timnas Indonesia. Saya kira Shin Tae-yong bisa fokus untuk mempersiapkan tim, kata Amali dalam pernyataannya. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga itu mengatakan bahwa tidak akan ada perubahan besar dalam susunan pemain timnas Indonesia. Skuad yang ada akan terus dimatangkan agar semakin kuat dan solid. Materi pemain tentu kita sudah tahu mereka yang sudah kita ajak bermain di beberapa pertandingan kualifikasi sebelumnya, ujar Amali. Amali juga mengatakan bahwa PSSI akan berusaha menjaga kondisi kebugaran pemain selama ajang tersebut. Oleh karena itu, pihaknya akan menggunakan pesawat charter agar pemain tidak kelelahan. Mudah-mudahan mereka dalam keadaan yang fit. Yang paling penting itu, kalau pemain bagus tapi tidak bugar, kan percuma juga. Nah, itu yang akan kita jaga betul, tutup Amali. Bocoran menggemparkan. Timnas Indonesia diperkirakan akan gunakan Stadion JIS sebagai kandang di Piala AFF Senior 2024. Apa yang membuat langkah ini sangat mengejutkan dan bisa mengubah segalanya? Timnas Indonesia diperkirakan akan menjadikan Stadion Jakarta International Stadium sebagai kandang mereka untuk turnamen Piala AFF Senior 2024. Langkah ini tampaknya menjadi pilihan strategis yang menawarkan berbagai keuntungan bagi skuad Garuda dalam menghadapi kompetisi bergengsi Asia Tenggara yang akan digelar mulai 23 November hingga 21 Desember 2024. Stadion JIS dikenal sebagai salah satu stadion dengan fasilitas modern di Indonesia. Dengan desain yang futuristik dan berbagai fasilitas canggih, stadion ini mampu memberikan pengalaman terbaik baik bagi pemain maupun penonton. Fasilitas ini termasuk lapangan yang berkualitas tinggi, ruang ganti pemain yang nyaman, serta teknologi pencahayaan dan audio yang mutakhir. Semua ini akan mendukung timnas Indonesia untuk bermain dengan optimal di lingkungan yang nyaman dan profesional. Stadion JIS juga memiliki kapasitas penonton yang cukup besar, memungkinkan ribuan supporter untuk hadir dan memberikan dukungan langsung kepada timnas Indonesia. Lapangan stadion ini dirancang dengan standar internasional yang tinggi, sehingga kondisi bermain akan sangat mendukung. Lapangan yang berkualitas baik akan meminimalisir risiko cedera dan membantu pemain untuk menampilkan permainan terbaik mereka. Penggunaan Stadion JIS sebagai kandang timnas Indonesia selama Piala AFF Senior 2024 merupakan strategi yang cermat dalam memanfaatkan semua keuntungan yang ditawarkan oleh fasilitas ini. Langkah ini juga mencerminkan komitmen PSSI untuk memaksimalkan potensi tim nasional melalui penggunaan stadion yang modern dan mendukung. Stadion JIS akan menjadi saksi dari perjuangan timnas Indonesia U23 di turnamen Piala AFF Senior 2024 dengan harapan besar untuk mengukir prestasi yang membanggakan dan memenuhi ekspektasi para penggemar. Mantap berkelas. Erick Thohir siapkan langkah revolusioner.
Setelah membenahi timnas Indonesia, kini fokusnya mengangkat level Liga 1 ke kancah Asia dan ASEAN. Apa rencana besar di balik ambisi ini? Ketua Umum PSSI Erick Thohir memiliki visi besar untuk meningkatkan level Liga 1 baik di Asia maupun Asia Tenggara. Untuk mencapai tujuan ini, ia meminta PT Liga Indonesia baru yang bertindak sebagai operator untuk meningkatkan kualitas kompetisi. Pada Mei 2024 lalu, AFF merilis peringkat kompetisi klub Asia untuk musim lalu. Liga Indonesia berada di peringkat ke-28 di Asia dan posisi ke-6 di ASEAN. Target utamanya adalah meningkatkan mutu liga kita agar levelnya naik di Asia dan ASEAN, ujar Erick Thohir dalam acara peluncuran Liga 1. Ia menambahkan bahwa kompetisi yang aman dan nyaman bagi penonton tetap menjadi prioritas di setiap musim baru liga. Setelah lebih dari setahun fokus membenahi tim nasional, kini saatnya PSSI membenahi liga. Ketika saya diamanahkan menjadi ketua umum, saya ingin memiliki liga yang bersih. Untuk itu, kita mulai dari perbaikan wasit, memastikan wasit yang bersih, serta menjamin kesehatan mereka. Intinya adalah melindungi wasit kita, lanjut Erick Thohir. Berbeda dengan musim lalu, Liga 1-2 musim ini tidak lagi menggunakan format Championship Series. Kompetisi kasta tertinggi sepak bola di Indonesia itu kembali memakai sistem liga seperti tahun-tahun sebelumnya. Erick Thohir juga meminta para pemain untuk menghormati setiap keputusan wasit. Penggunaan VAR di Liga 1 musim ini diharapkan dapat membuat pertandingan lebih bersih dan bisa dipertanggungjawabkan. Hormati keputusan wasit dan keberadaan VAR untuk meminimalisir kesalahan, sehingga apapun hasil pertandingan akan diterima secara objektif, ucap Erick Thohir. Ia juga menekankan bahwa hanya kapten tim yang boleh mengajukan protes kepada wasit sesuai dengan ketentuan FIFA. Selain itu akan ada wasit tamu, misalnya sebulan sekali, untuk meningkatkan kepercayaan diri wasit kita, katanya menambahkan. Erick Thohir juga menyoroti pentingnya waktu bermain bagi para pemain timnas yang ada di klub-klub peserta Liga 1. Ia meminta klub-klub untuk memberikan jam terbang tinggi bagi para pemain skuad Garuda. Penting untuk berkomunikasi dengan baik dengan setiap pelatih dan pemilik klub untuk memaksimalkan waktu bermain para pemain timnas, tutur Erick. Ia menambahkan bahwa klub yang memiliki pemain-pemain timnas wajib memberikan mereka kesempatan bermain, terutama yang berusia muda dan potensial, sehingga mereka memiliki pengalaman bermain yang cukup. Eksklusif News. PSSI ungkapkan update terbaru. Revitalisasi lapangan SUGBK jelang digunakan Timnas Indonesia. Apa perubahan besar yang akan membuat stadion ini lebih memukau dari sebelumnya? Anggota Exco PSSI Arya Sinulinga memberikan informasi terbaru mengenai revitalisasi lapangan Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Menurutnya, proses perbaikan berjalan lancar dan lapangan akan menggunakan rumput dari daerah Pulau Jawa. Revitalisasi GBK dilakukan sebagai persiapan untuk pertandingan Timnas Indonesia melawan Timnas Australia dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang akan berlangsung pada 10 September 2024. PSSI sudah meninjau revitalisasi lapangan GBK beberapa waktu lalu. Arya menyatakan bahwa perbaikan rumput masih berjalan dan diharapkan proses ini selesai dengan baik sehingga lapangan dapat segera digunakan. Dengan demikian, Timnas Indonesia bisa tampil maksimal di sana nantinya. Kami juga sudah mengunjungi GBK dan melihat kemajuan perbaikan rumput, kata Arya dalam keterangannya. Arya Sinulinga mengatakan bahwa PSSI mendukung penuh segala upaya yang dilakukan oleh Pusat Pengelola Kompleks Gelora Bung Karno. Yang terpenting, kualitas lapangan bisa memanjakan pemain dalam pertandingan nanti. Kabarnya, pengelola GBK akan mencari rumput tertentu dari daerah Jawa untuk segera memperbaiki rumput GBK. Tujuannya agar GBK bisa dipakai dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, ucap Arya. Namun, Arya menyatakan bahwa untuk detail teknis perbaikan rumput, pihaknya tidak bisa merincinya karena teknis pengerjaan itu berada di bawah pengelola GBK. Untuk teknisnya, silahkan tanya ke pengelola GBK saja ya. Kami tidak terlibat dalam teknisnya, jelas Arya.
Diketahui Timnas Indonesia akan segera memulai perjalanannya di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga perdana di grup C akan dilakoni oleh pasukan Shin Tae-yong di Stadion King Abdullah Sport City, Arab Saudi pada 6 September 2024 pukul 1 dini hari waktu Indonesia Barat. Setelah itu, Timnas Indonesia akan melakoni laga kandang perdananya dengan menjamu Australia. Pertandingan ini awalnya direncanakan digelar di Stadion Gelora Bung Tomo. Namun, ada perubahan venue. Mengutip dari akun resmi X Timnas Australia @socceros, laga dipindahkan dari Stadion Gelora Bung Tomo di Surabaya ke Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Super bombastis. Timnas Indonesia dipastikan mendapat keuntungan besar dari uji coba melawan Belanda. Pengamat bongkar kenapa hasil akhir tidak penting dan apa artinya untuk masa depan Timnas. Timnas Indonesia berpotensi mendapatkan banyak keuntungan jika rencana PSSI untuk mengadakan pertandingan uji coba melawan Timnas Belanda dapat terwujud. Rencana ini muncul setelah Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengungkapkan hasil pertemuannya dengan Duta Besar Belanda untuk Indonesia, Lambert Grigens. Dalam pertemuan tersebut, Erick memaparkan rencana kerja sama antara PSSI dan KNVB, Federasi Sepak Bola Belanda. Kolaborasi ini akan mencakup serangkaian pertandingan uji coba antara Timnas Indonesia dan Belanda di berbagai kelompok usia, baik pria maupun wanita. Kami juga menginformasikan tentang rencana kolaborasi antara PSSI dan KNVB. Timnas Indonesia dan Belanda akan menyusun program pertandingan persahabatan untuk semua kelompok usia, kata Erick Thohir. Rencana uji coba ini mendapat sambutan positif dari pengamat sepak bola Indonesia, Aris Budi Sulistyo. Menurut Aris, terutama dari sudut pandang para pemain Timnas Indonesia, pertandingan ini bisa sangat bermanfaat. Jangan dilihat dari hasil pertandingannya, sebab yang akan kita lihat nanti ialah hubungan dan euforia kita dengan Belanda. Semoga Belanda akan memberikan sedikit kontribusi bagi timnas kita, ujar Aris. Ia berharap publik tidak terlalu fokus pada hasil akhir dari pertandingan melawan Belanda, karena itu bukanlah target utama Shin Tae-yong dan skuad Merah Putih. Aris menyarankan agar pertandingan uji coba ini dianggap sebagai kesempatan untuk menambah pengalaman, mirip dengan pertandingan persahabatan melawan Argentina, juara Piala Dunia 2022 yang digelar pada Juni 2024. Selain itu, jangan terlalu memikirkan hasil pertandingan. Yang penting adalah hubungan dan euforia kita dengan Belanda. Semoga Belanda bisa memberikan kontribusi positif bagi timnas kita, ujar Aris. Selain itu, Aris berharap KNVB dapat membantu PSSI dengan menawarkan pemain-pemain keturunan Indonesia yang berkualitas, tetapi tidak dipanggil oleh timnas Belanda. Ini akan memberikan timnas Indonesia lebih banyak opsi pemain. Dengan banyaknya talenta yang tersedia, diharapkan bisa membangun skuad yang kuat di masa depan. Pemain-pemain dengan darah keturunan Indonesia yang tidak dipilih oleh timnas Belanda namun memiliki kualitas seharusnya diberi kesempatan jika mereka ingin menjalani proses naturalisasi, jelas Aris. Sensasional. Shin Tae-yong ternyata menolak 2 klub top Asia demi timnas Indonesia. Klub pertama berani kasih tawaran 52 miliar per tahun. Temukan alasan mengejutkan di balik keputusan berani ini. Shin Tae-yong saat ini terikat kontrak dengan timnas Indonesia hingga 2027. Ia memiliki banyak target, salah satunya adalah membawa timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Sebelum menerima tawaran melatih timnas Indonesia pada akhir 2019, Shin Tae-yong pernah mendapat kesempatan menjadi pelatih di klub kaya di Cina. Namun tawaran tersebut ditolak olehnya meskipun nilai kontraknya sangat besar. Tahun ini, Shin Tae-yong juga menolak tawaran dari klub Korea Selatan untuk tetap bersama timnas Indonesia. Klub-klub yang dimaksud antara lain adalah 2. Ulsan Hyundai. Shin Tae-yong mengungkapkan bahwa banyak klub Korea Selatan yang menginginkan jasanya. Namun, ia memilih bertahan bersama timnas Indonesia. Jujur, ada banyak tawaran dari Kalik. Namun,
Saya tidak tega meninggalkan apa yang sudah saya lakukan bersama timnas Indonesia. Terlebih babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia sudah dekat, kata Shin Tae-yong mengutip dari Sports Chosun. Salah satu klub yang menawar Shin Tae-yong adalah Ulsan Hyundai, juara 4 kali Liga 1 Korea Selatan dan 2 kali kampiun Liga Champions Asia. Mereka membutuhkan pelatih baru setelah Hong Myung-bo memilih melatih timnas Korea Selatan. Akhirnya manajemen Ulsan Hyundai menunjuk mantan pelatih timnas Malaysia, Kim Pen-gon, sebagai pelatih mereka, meskipun secara profil Shin Tae-yong dianggap lebih baik. 1. Shenzhen FC. Sebelum resmi menjabat sebagai pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong mendapat tawaran dari klub Liga Super Cina Shenzhen FC. Klub ini bahkan menjanjikan gaji 3 kali lipat dari yang diterima Shin Tae-yong di timnas Indonesia, yaitu sekitar 52,9 miliar. Namun Shin Tae-yong menolak tawaran tersebut karena hanya ditawari kontrak selama 1 tahun. Tawaran dari Shenzhen hanya 1 tahun. Shenzhen tidak menjanjikan kontrak jangka panjang. Padahal jika mereka menawarkan 2 tahun, saya mungkin menganggap Cina serius kepada saya, kata Shin Tae-yong. 1 tahun tak cukup bagi pelatih sepak bola dimanapun. Sebagai pelatih asing, saya membutuhkan waktu untuk menyesuaikan diri dengan budaya dan lain-lain. 1 tahun saya tidak yakin dapat berbuat sesuatu, tambahnya. Shin Tae-yong memilih untuk tetap bersama timnas Indonesia demi mencapai target besar, termasuk menghadapi babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia akan bersaing di grup C melawan Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Pertandingan pertama akan melawan Arab Saudi di Stadion International King Abdullah dan kemudian menjamu Australia di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat. Ini dia. Bek timnas Indonesia ungkap rahasia sukses Persija Jakarta di Liga 1 musim depan. Kenapa dia yakin gaya bermain Carlos Pena akan membuat timnya tampil menggila? Bek Persija Jakarta, Muhammad Ferrari berbicara mengenai persiapan timnya menuju Liga 1 musim depan. Pemain timnas Indonesia itu tidak merasakan masalah berarti selama pramusim. Bahkan Muhammad Ferrari mengaku cocok dengan gaya melatih pelatih anyar Persija Jakarta, Carlos Pena. Sosok asal Spanyol itu memang akan menjalani musim debut bersama Macan Kemayoran di Liga 1. Muhammad Ferrari merasa penampilan Persija Jakarta memang tidak terlalu maksimal di Piala Presiden 2024. Namun, hal itu bisa diperbaiki sebelum liga bergulir. Untuk saya sendiri tak ada masalah dengan persiapan saat ini. Saya pernah bilang, saya cocok dengan apa yang Coach Pena mau. Kekurangan mungkin hanya ada di awal ini pramusim. Insya Allah di Liga 1 lebih baik lagi, kata Ferrari. Persija Jakarta kesulitan bermain di sekitaran Jabodetabek pada musim lalu. Mereka bahkan harus bermain di Bali pada akhir musim. Namun situasi di musim depan tampaknya akan berubah. Persija Jakarta mendaftarkan Jakarta International Stadium dan Stadion Utama Gelora Bung Karno sebagai kandang mereka. Muhammad Ferrari pun menyambut sumringah hal itu. Bek berusia 21 tahun itu tidak sabar kembali bertanding di hadapan Jakmania. Saya sangat bangga karena bisa bermain di depan Jakmania lagi. Karena di akhir Liga 1 lalu kami bermain di Bali dengan sedikit supporter. Bagi saya sebagai pemain butuh dukungan dari Jakmania untuk menambah semangat, ucap Ferrari. Muhammad Ferrari menjadi andalan di timnas Indonesia U23. Ia bahkan hampir membawa tim Garuda Muda ke Olimpiade 2024 Paris. Namun di timnas Indonesia senior, Muhammad Ferrari belum bisa menembus skuad utama. Bek satu ini baru memiliki 1 caps bersama tim Merah Putih. Muhammad Ferrari harus bersaing ketat dengan bek-bek yang lebih senior di timnas Indonesia. Misalnya dengan Jay Itzas, Rizky Ridho, dan Jordi Amat. PSSI menghadapi PR besar setelah AFF U19 2024. Kenapa mereka bertekad tidak ada lagi Evan Dimas selanjutnya di timnas Indonesia U19?
Apa yang sebenarnya terjadi dan apa dampak ke depan bagi timnas? Pengamat sepak bola dan pundit Indonesia, Kesit Budi Handoyo, meminta agar PSSI tidak mengulangi kesalahan dengan menghasilkan Evan Dimas Darmono baru di Timnas Indonesia U19. Setelah kemenangan mereka di Piala AFF U19 2024, Timnas Indonesia U19 berhasil meraih kembali kesuksesan yang pernah mereka capai pada 2013 dengan memenangkan Piala AFF U19 2024. Dalam pertandingan final melawan Timnas Thailand U19, skuad Garuda Muda menang tipis 1-0 berkat gol tunggal dari Jens Raven. Ini adalah gelar AFF U19 kedua bagi pelatih Indra Syafri dan yang keempat di kejuaraan tingkat Asia Tenggara. Sebelumnya, Indra Syafri membawa Timnas Indonesia meraih gelar di Piala AFF U19 2013, Piala AFF U22 2019, dan SEA Games 2023. Namun publik masih ingat dengan apa yang terjadi pada Timnas Indonesia U19 setelah Piala AFF U19 2013. Saat itu para pemain skuad Garuda Muda diprediksi akan menjadi pemain hebat di masa depan. Nama-nama seperti Evan Dimas Darmono, Paulo Octavianus Sitanggang, Muklis Hadining Syaifullah, dan Ilham Udin Armain memperkuat tim tersebut. Sayangnya setelah meraih juara, karier mereka perlahan merosot. Kesit Budi berharap PSSI memperhatikan hal ini. Ia meminta agar PSSI dapat menjamin para pemain Timnas Indonesia U19 saat ini mendapatkan lebih banyak menit bermain di klub masing-masing. PSSI harus berani menginstruksikan agar pemain-pemain yang tampil di U-Strip 19 mendapatkan kesempatan bermain di klubnya masing-masing. Dengan begitu mereka tidak kehilangan perasaan dan sentuhannya saat bermain di kompetisi, kata Kesit dalam wawancara eksklusif dengan FIFA Goal. Namun, jika pemain-pemain U19 ini tidak mendapatkan kesempatan bermain di klubnya, bukan tidak mungkin mereka akan bernasib sama seperti pemain-pemain yang sebelumnya pernah membela tim U19. Tampil bagus dan oke, tapi kemudian meredup, tambah Kesit. Selanjutnya, Timnas Indonesia U19 akan mengikuti turnamen di Korea Selatan bernama Seoul On-Us Cup U19 pada Agustus mendatang. Setelah itu mereka akan menjalani babak kualifikasi Piala Asia U20 2025.